Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kasus-kasus yang berkaitan dengan potensial listrik. Pertama, misalkan yang pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana potensial listrik dalam medan listrik yang uniform, dalam medan listrik yang seragam, yang kemudian katakanlah pergerakannya itu dia paralel dengan medan. Ini kasus yang pertama. Baik, katakanlah misalkan sekarang kita punya atau kita akan menghitung beda potensial antar dua titik, yang kemudian kedua titik ini dipisahkan oleh jarak, katakan misalkan jarak S itu sama dengan D. Ini dipisahkan oleh jarak D, titik A dan titik D. Anggaplah misalkan S itu adalah pergeseran di sepanjang medan listrik uniform. Jadi di sini ada medan listrik. Medan listrik E. Atau garis-garis ini adalah medan listrik. Yang sifatnya seragam. Kemudian DS, pemisahnya itu adalah jarak titik A dan titik B itu adalah D. Maka dari sini kemudian kita bisa menuliskan bahwa beda potensialnya delta V-nya itu sama dengan VB min V min VA. Dan ini sama dengan minus integral dari titik A ke titik B dari E lalu saya dotkan dengan DS. Nah, ini sama dengan minus integral karena medannya itu adalah pergeserannya paralel dengan medan, maka berarti besaran E itu sama dengan kosinus 0 derajat. Ya. Didotkan dengan atau dikalikan dengan DS, di mana DS-nya itu adalah ini DS. Dan ini sama dengan bahwa yang tersisa itu adalah ini adalah tinggal E, lalu kemudian kita bisa keluarkan dari integral, berarti tinggal integral dari A ke B dari DS. Ya. Nah, integrasi DS di sepanjang garis lurus itu diberikan sebagai nilainya itu adalah ini sama dengan delta P sama dengan minus E, yaitu SB minus SA. Dimana tidak lain itu adalah pemisah dari jarak SA dengan SP itu tidak lain adalah nilainya adalah D. Berarti minus E dikalikan dengan D. Nah, ini di sepanjang medan. Nah, di sini ada tanda negatif, yaitu minus negatif E kali D. Artinya bahwa negatif ini adalah bahwa potensial listrik di titik B itu dia lebih kecil dari medan listrik di titik A. Ya. Artinya bahwa VB itu dia lebih kecil dari VA. Jadi VB lebih kecil dari VA. Jadi potensial listrik di titik B lebih kecil daripada potensial listrik di titik A. Sehingga kemudian di sini ada muncul
negatif bahan delta V adalah negatif E dikalikan dengan D. Nah, ini menunjukkan bahwa garis-garis medan listrik gitu ya, itu selalu arahnya menurun gitu ya, menurun terhadap potensial listrik. Garis medan listrik itu selalu gitu ya, menunjuk ke arah yang potensial listriknya itu lebih kecil, atau ke arah menurunkan potensial listrik. Sehingga berarti garis medan listriknya itu dari titik A ke titik B. Kenapa? Karena di titik B potensial listriknya dia lebih kecil. Nah, sekarang kemudian jika muatan Q ya, bergerak dalam medan dari titik A ke titik B berdasarkan persamaan bahwa delta V itu sama dengan integral dari minus PI minus dari integral A ke B dari medan vektor E dengan pergeseran ds. Maka berarti perubahan dalam energi potensial listrik delta U pada sistem medan muatan itu akan diberikan sebagai bahwa delta U sama dengan Q kali delta V. Jadi perubahan energi potensial listrik kita akan tuliskan bahwa delta U sama dengan Q dikalikan dengan delta potensial atau delta V. Nah, sehingga kemudian kalau ini kita substitusikan ke dalam persamaan delta V sama dengan minus E kali D, maka kita akan dapati bahwa delta U sama dengan Q kali delta V sama dengan minus Q dikalikan dengan D. Nah, ini. Nah, kasus ini kemudian akan terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, jika Q itu adalah positif. Jika Q itu adalah positif, artinya muatannya adalah positif. Dan muatan bergerak dalam arah medan listrik dari titik A ke titik B. Dan bergerak dari titik A ke B, maka delta U-nya itu sama dengan minus Q dikalikan dengan E kalikan dengan D itu adalah negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem medan muatan yang positif, maka di sana akan ada energi potensial yang loss atau ada kerugian energi potensial. Sehingga kemudian juga kita bisa menuliskan bahwa W AB-nya itu sama dengan minus delta U. Yang menunjukkan bahwa medan listrik yang kemudian bekerja
pada kerja yang positif, pada muatan positif itu selama gerakan muatannya. Jadi sehingga kemudian energi kinetiknya atau beban energi kinetiknya itu kita akan tuliskan sebagai delta K itu sama dengan minus delta U ini sama dengan karena delta U sama dengan minus Q E kali D, lalu kemudian delta K sama dengan minus delta U, maka berarti sama dengan plus dikalikan dengan E dikalikan dengan D. Nah, ini untuk kasus di mana muatannya itu adalah positif. Nah, kemudian yang kedua, jika Q-nya itu atau muatannya itu adalah negatif. Ya. Itu dia negatif. Ya. Maka kemudian delta U-nya itu sama dengan positif dikalikan dengan E dikalikan dengan D. Ya, beda potensialnya, energi potensialnya adalah bernilai positif. Nah, ini adalah konsep umum yang berkaitan dengan potensial listrik dalam kasus atau dalam medan listrik yang seragam atau yang uniform. Bahwa yang pertama itu adalah delta V-nya itu bernilai negatif E kali D, kalau kemudian perubahan energi potensial listriknya itu juga akan bernilai delta U sama dengan minus Q kali E dikalikan dengan D.